Haleluya, baik. Bapak Ibu, senang sekali kita bisa ketemu lagi di Morning Prayer. Apa kabar semuanya? So mari kita siapkan hati kita memulai memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita mau berdoa pagi hari ini. Amin. Mari siapkan hatimu, kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Saudara, ini yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Apapun keadaanmu saat ini, yang Tuhan mau engkau tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari sekali lagi katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Mari katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Amin, amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Dalam keadaan kami apapun saat ini, kami mau belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini, angkat kedua tanganmu. Apapun yang menjadi beban dalam hidupmu, ataupun mungkin hari ini engkau ada dalam keadaan yang sukacita, engkau berbahagia karena engkau menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Atau mungkin engkau dalam keadaan sakit, engkau
dalam keadaan berkekurangan sekalipun. Apapun keadaanmu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau setia. Engkau baik, bahkan Engkau teramat baik. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan sampai hari ini Tuhan tetap memelihara hidupku, memelihara keluargaku, memelihara istri, memelihara suami, memelihara anak-anak, memelihara keluarga besarku. Bahkan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tetap menyediakan makanan buat kami. Kami bersyukur Tuhan apa yang kami kerjakan, Tuhan memberkati dan membuatnya menjadi berhasil. Bapa terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami ada dalam keadaan sehat. Kami tidak kurang satu apapun. Bahkan kami keluarga besar FCC ada dalam perlindungan Tuhan. Khususnya Tuhan dari penularan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Engkau baik, Engkau teramat baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Saudara mari nyanyikan nyanyian barumu untuk Tuhan. Nyanyikan pujian syukurmu sebentar saja. Nyanyikan pujian syukurmu untuk Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih. Katakan Tuhan Engkau baik Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan. Glory bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian kemenangan buat Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk penyertaan-Mu Tuhan. Untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Untuk perlindungan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Untuk apapun yang kami terima daripada-Mu. Untuk apapun keadaan kami saat ini. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ditinggikanlah nama-Mu. Diagungkanlah nama-Mu. Dimasyurkanlah nama-Mu. Haleluya, haleluya. We worship you, Lord God. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh God, oh God. We worship you Lord Jesus. Kau yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you, God. Tuhan kami mau belajar berserah penuh kepadamu. Karena kami tahu waktu kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, menolong, memberkati, menguatkan, menghibur kami, bahkan melindungi kami. Bapak Ibu Saudara mari angkat kedua tanganmu. Naikkan pujian ini sama-sama. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku
aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, Tuhan. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah, amin, amin. Aku berserah, aku berserah. Yes, God. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan, pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersama saya Benny. Hari ini kita ingin membagikan untuk morning prayer kita hari ini. Gimana kabarnya saudara hari ini? Saya percaya saudara tetap dalam lindungannya Tuhan. Saudara, hari ini kita juga tahu kita masih dalam masa pandemi dan kita baru bisa membuka fase demi fase untuk kita bisa melewati masa pandemi ini di kota kita, juga di negara kita, tentunya di negara lain. Tidak mudah untuk kita bisa melalui ini semua. Saya tahu sudah berjalan kurang lebih hampir 4 bulan. Kita ada di rumah, kita tidak bisa beraktivitas total, dan tentunya itu mengganggu semua hal. Dari segalanya, dari segala kegiatan sekolah, bekerja, pelayanan, apapun yang saudara lakukan, itu pasti mengganggu. Karena kita tidak bisa ketemu orang, kita tidak bisa keluar rumah. Saudara, yang saya mau bagikan di sini adalah bagaimana caranya sikap hati kita untuk bisa terus menikmati berkat dan kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Saya berbicara ini bukan berarti saya yang paling diberkati dan selalu diberkati, tapi saya cuma bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kehidupan saya, dan saya ingin tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur atas segalanya. Saudara, saya mau ngajak saudara buka di Yohanes 15 ayat 15. Di sini ditulis bahwa Yohanes 15 ayat 15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Saudara, di Yohanes 15 ayat 15, dia berkata bahwa jangan pernah kita menganggap diri kita itu seorang hamba. Dan anggaplah Tuhan itu adalah Bapa kita. Bahkan sahabat, dia bilang juga Bapa. Saudara, seorang sahabat selalu menaruh kasih terhadap sahabatnya. Seorang bapa selalu mengasihi setiap anak-anaknya. Kalau hari ini saudara merasa bahwa Anda tidak diberkati, Anda tidak disayang, Anda tidak diperhatikan, Anda tidak tahu harus ada jalan keluar, saudara, di atas sana
ada Tuhan, yaitu sahabat kita, yaitu Bapa kita yang bisa kita ajak bicara, ajak berbagi, saudara. Saya ingin berbagi tentang bagaimana kehidupannya Yusuf. Saudara tahu bahwa kehidupan Yusuf itu tidaklah mudah. Dari seorang anak, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia masuk, dibeli oleh seorang raja. Dia tetap menjadi yang terbaik kerjanya, tapi dia menjadi seorang budak. Dia tidak menjadi seorang manajer, dia tidak menjadi seorang pegawai gereja yang tinggi atau pegawai kerajaan yang tinggi, tapi dia menjadi seorang budak. Tapi dia melakukan tugasnya sebagai budak dengan baik, sehingga apapun yang dilakukan menjadi yang terbaik di depan tuannya, di depan rajanya, di depan bosnya, saudara. Hari ini kita tahu Yusuf juga pernah memprediksi, mengartikan mimpi-mimpinya Raja Firaun, di mana semua para ahli nujum, penafsir mimpi tidak bisa mengartikan mimpi itu. Tapi Yusuf bisa mengartikan mimpi itu. Tapi apakah raja itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf? Sekarang kita tahu bahwa raja percaya kepada Yusuf. Bukan karena dia percaya karena Yusuf pintar. Sekali lagi, Yusuf itu adalah budak. Dia percaya karena Yusuf excellent di bidangnya. Karena Yusuf selalu melakukannya yang terbaik di bagiannya. Yusuf melihatkan hasilnya. Yusuf tidak pernah menggerutu. Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah melihat ke belakang bahwa dia dibuang oleh saudaranya menjadi budak. Dan dia juga bisa mengartikan mimpi itu dengan baik sehingga raja itu percaya. Setelah percaya, apa yang dilakukan oleh raja? Raja melakukan semua apa yang diperkatakan oleh Yusuf. Sehingga pada waktunya terjadilah semua mimpi itu. Dan betullah apa yang dikatakan oleh Yusuf. Tapi raja itu telah tahu apa yang akan dilakukan karena melalui Yusuf. Tidak habis dari situ, Yusuf difitnah oleh ibu Potifar. Saudara-saudara juga tahu, dia masuk penjara, dia menjadi orang kesayangan kepala penjara, dia tetap berbagi kasih di dalam penjara. Juru minumnya pun diceritakan sampai dibebaskan, dan dia juga tidak diingat oleh juru minum. Apakah Yusuf kecewa? Tidak, Yusuf tidak pernah kecewa. Yusuf hanya melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia selalu melakukan apa yang dia harus lakukan. Ini kuncinya, saudara. Di masa-masa sekarang, lakukanlah apa yang harus Anda lakukan. Anda tidak perlu melakukan yang Anda tidak perlu lakukan. Contohnya, menggerutu. Itu tidak akan merubah nasib saudara. Marah-marah, nggak merubah nasib saudara. Kesel, nggak merubah. Apapun juga itu tidak merubah. Lakukanlah yang Anda harus lakukan. Cukup sampai di situ. Anda lakukan yang Anda harus lakukan. Itulah yang Yusuf lakukan, saudara. Yusuf tidak pernah bercita-cita menjadi orang kedua di Mesir. Yusuf tidak pernah bercita-cita untuk bisa balik ke keluarganya, bertemu dengan saudara-saudaranya. Sampai di pangkat dia tertinggi, dia bisa ketemu dengan saudara-saudaranya yang datang dengan keadaan lapar, meminta makanan kepada Yusuf. Bisa saja Yusuf melakukan hal-hal yang buruk. Bisa saja Yusuf memberikan pembalasan karena perbuatan saudara-saudaranya terhadap dirinya. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Ada perasaan ingin melakukan itu, tapi Yusuf tidak melakukannya. Kenapa? Karena Yusuf tahu dia hanya melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia tidak akan melakukan apa yang tidak dia harus lakukan. Hari-hari ini saya percaya di tengah kegalauan kita, di tengah kita, pasti banyak otak berpikir A, B, C, D, E, F, G. Semuanya ada terlintas. Kita harus mengatasi ini, mengatasi itu dengan keadaan baik atau tidak baik, marah, kesel, segala macam. Itu pasti ada. Pagi hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara berpikir begini. Bukankah Tuhan yang menciptakan kita
biarlah dia yang tahu fungsi saudara dan saya menjadi seperti apa. Lakukanlah apa yang Anda harus lakukan. Jangan lakukan yang tidak perlu Anda lakukan. Jatuhnya nanti Anda akan kecewa. Saya bicara ini gak mudah, karena saya tahu saya gak pernah dalam posisi Anda. Saya tidak pernah bisa menaruh posisi emosi Anda di dalam kaki saya. Saya mengerti itu. Tapi saya ingin berbagi sesuatu yang bisa saya bagikan pagi hari ini, saudara. Mengucap syukur bukan sesuatu hal yang mudah untuk semua orang. Kelihatannya cuma mengucap syukur. Tapi kalau yang mengucap syukur dari dalam hati, bisalah tetap keluar dalam keadaan tidak baik. Itulah yang terbaik yang harus kita lakukan setiap kali, saudara. Dan saya ingin berbagi lagi di Yohanes 15:19. Kenapa Yusuf bisa menjadi orang yang baik? Karena Yusuf mengerti apa yang dia harus lakukan. Di Yohanes 15 ayat 16 berkata begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu. Itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ayat 17, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara, di sini Tuhan bilang, Dialah yang memilih kita. Sampai hari ini kita boleh ada, itu karena Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang menentukan kita menjadi apa, tapi karena Dia yang memilih kita, supaya kita bisa pergi dan menjadi buah, dan buahnya tetap. Dan saudara, apalagi di sini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang menjadi permintaan saudara hari ini? Damai sejahtera kah? Kesukacitaan kah? Keuangan kah? Sembuh dari penyakit kah? Keluar daripada hal-hal yang tidak mengenakan kah? Keadaan yang menyulitkan? Minta sama Bapak supaya Dia tahu apa yang Anda mau. Banyak dari kita, saya sendiri pribadi juga sering menggerutu, kesel, marah, kayaknya nggak fair. Tapi itu manusiawi, saudara. Saya juga tahu bahwa tidak gampang bisa mengucap syukur dalam keadaan tidak baik. Tapi mari kita belajar satu demi satu, sampai titik tertinggi di mana kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena untuk mengucap syukur itu gratis, saudara, nggak pernah bayar. Kenapa kita nggak mencobanya? Dan percaya saya saudara, bahwa setiap kita mengucap syukur, ada aliran yang lebih enak keluar dari tubuh kita, yaitu damai sejahtera dan sukacita, daripada kita marah-marah. Coba Anda lihat kalau Anda marah-marah, badannya pasti nggak enak, pikirannya pasti nggak enak. Tapi kalau Anda tetap mengucap syukur dalam keadaan baik, mungkin keadaannya belum berubah, situasinya belum berubah, keuangan belum berubah, penyakitnya belum hilang, tapi paling nggak hati saudara tetap bisa mengucap syukur. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian. Papa saya bulan lalu kena stroke untuk ke-14 kalinya. Ke-14 kalinya. Papa saya cuci darah seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Jantungnya di ring, udah ada 4 ringnya. Cuci darah, ada jantung, kena stroke 14 kali selama 6 tahun. Bulan lalu dia kena jam 4.40 pagi, kena stroke kembali. Saya dikabarin, papi dalam keadaan sudah mulutnya miring dan air liurnya keluar, sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya kami telepon dokter, dan dokter cuma kasih instruksi ABCDE, kami lakukan, dan ambulan datang dan kami bawa ke rumah sakit. Saya tidak bisa ke rumah sakit karena protokol kesehatan PSBB yang tidak membolehkan orang lebih dari 1 untuk mengunjungi papi saya. Hari itu saya bilang, Tuhan, ini yang ke-14 kalinya papi saya kena.
apakah yang Tuhan mau dalam kehidupan papi saya? Umurnya sudah 73 tahun, tidak muda, dan dia sudah tidak bisa berjalan, aktivitas normal, dia hanya bisa duduk dan di tempat tidur, mandi sendiri pun nggak bisa. Jadi kalau secara manusia capek, secara keuangan gede. Tapi saudara, satu hal saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mengucap syukur kalau hari ini saya masih boleh lihat papi saya. Walaupun dalam keadaan mulutnya miring, dalam keadaan tidak sadar, tapi saya percaya yang terbaik biarlah yang terjadi. Saya call all my brothers, kakak-kakak saya, adik-adik saya. Mereka bilang, yuk kita doa, biarlah yang terbaik buat papi. Apapun itu, biarlah yang terbaik kita berikan. Karena kita semua nggak bisa, karena protokol. Kakak saya dari Surabaya udah mengurus SIKM. Adik saya dari Bali sudah mengurus SIKM. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa datang. Udah tes rapid corona supaya kalau ada apa-apa bisa masuk ke Jakarta karena PSBB tersebut. Itu pikiran kita semua, saudara. Tahu apa yang terjadi, saudara? Hari itu dia masuk rumah sakit pagi jam 5 pagi, kurang lebih jam 6 dia masuk. Jam 8 diperiksa, jam 12 siang diperiksa. Saudara, yang terjadi jam 9 malam ayah saya dipulangkan ke rumah, tidak boleh nginep. Saya bilang, gimana kalau ada apa-apa? Dia bilang nggak apa-apa, kita kontrol pakai mesin, kita kontrol pakai oksigennya, udah ditaruh semua dan pakai mesin kita taruh di rumahnya. Jam 9 malam nyampe di rumah dalam keadaan tidur, di oksigen, dan dimonitor jantungnya. Saudara, gak gampang buat kami melihat itu, karena kami gak bisa datang ke tempatnya. Kami hanya bisa berdoa dan terus berdoa dan kasih dia voice note ke handphone, kasih dia dengar supaya dia tahu bahwa anaknya tahu. Gitu. Gak lama, saudara, hari ketiga, papi saya telepon, video call bersama saya dan anak saya, cucunya. Kami ngobrol dan dia lancar bicara. Sampai hari ini, saudara, sampai hari ini papi saya masih bisa ada dan sehat. Dokter semua heran. Saya juga bertanya pada dokter, dokter gimana keadaan papi saya? Kok bisa gini cepat pulihnya? Kok bisa begini tanpa gini? Dokter cuma bilang begini, saya sendiri sebagai dokter saya bingung. Papi kamu itu udah kayak robot. Nyawanya banyak katanya. 14 kali stroke. 6 tahun cuci darah dalam keadaan jantung. Karena kalau orang cuci darah dalam keadaan jantung, itu prediksinya hanya setahun. Karena jantungnya nggak kuat. Tapi papi saya bisa 6 tahun dan 14 kali stroke. Saya tanya papi saya tanya sama dokter, apa sih yang membuat papi kuat sampai hari ini dan bisa? Dokter dan papi sama-sama ngomong. Dia cuma bilang apa? Hanya semangat, hanya senyum yang dia berikan. Dia cuma bilang gini, papi nggak pernah tahu kapan papi dapat stroke. Tapi waktu papi sadar, papi ingat anak-anak papi ingat cucu papi, and I want to say hello with you guys. And dia telepon kita, dia tersenyum, dia ngobrol seperti biasa. Besoknya saya kirimin makanan, dia foto, dia makan. Seperti biasa, makanannya kayak panada gitu, saudara, yang isinya tuna, dia makan seperti biasa. Saya melihat fotonya, saya terharu. Kenapa? 3 hari yang lalu dia stroke, dia diam, gak bisa apa-apa. 3 hari kemudian dia bisa makan panada yang isinya tuna, segala macam. Prediksi saya, prediksi kakak saya, adik saya, kita udah mempersiapkan SIKM, rapid test, semuanya kita siapkan. Kalau yang terburuk terjadi oleh papi, kita udah siap berangkat. Tapi apa yang kita takutkan itu tidak pernah terjadi sampai hari ini.
Yang saya mau bagikan gini saudara, bahwa ketakutan selalu akan menutupi segala akal kita. Rasa takut akan menutupi semua hikmat yang Tuhan kasih pada kehidupan kita. Hari ini saya berdoa untuk saudara semuanya. Mari kita menjadi Yusuf yang selalu excellent dalam pekerjaannya, tidak melihat masa lalunya, tidak melihat diapain kita, tidak melihat situasi dan keadaan. Lakukan ke depan apa yang harus kita lakukan. Tidak perlu melakukan apa yang tidak perlu kita lakukan. Menggerutu, ya buat saya hanya boleh sesaat lah. Tapi kalau bisa mengucap syukurnya lebih banyak. Kesaksian papi saya mudah-mudahan bisa menguatkan saudara. Karena ini cukup menguatkan saya, karena pribadi saya juga sedang mengalami istri saya lagi hamil. Jadi kami dapat protokol yang luar biasa. Susah ke rumah sakit saudara. Tapi kami hanya bisa mengucap syukur apa yang kami dapat alami hari ini. Biarlah pagi hari ini saudara bisa mendapatkan sesuatu yang saya bagikan. Dan percayalah bahwa kalau Anda sudah menaruh Tuhan sebagai Bapa, sahabat Anda, mintalah atas namanya. Apapun yang Anda minta, pasti Tuhan berikan. Terima kasih saudara, Tuhan berkati. God bless you.